Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa YouTube Budiman? Ramadan telah menghilang, Lebaran pun datang. Izinkan kami menyampaikan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Apa kabar pemirsa YouTube Budiman? Masih merayakan Lebaran tentunya. Dan biasanya setelah kita melakukan ibadah Idul Fitri, kita akan melakukan acara salim-saliman yang biasa dikenal juga dengan acara halal bihalal atau silaturahim. Pemirsa YouTube Budiman, acara halal bihalal merupakan acara bersilaturahim antara keluarga atau tetangga. Pada saat acara tersebut kita saling memaafkan. Dan halal bihalal ini sudah menjadi tradisi yang membudaya dan berakar di masyarakat Indonesia. Tapi ingat loh, yang dimaafkan itu adalah sebatas tingkah laku kita kepada sesama manusia. Tapi masalah hutang, no. Tidak hanya hilang karena saling memaafkan, tapi harus dibayarkan. Ya, tapi tahukah Anda bagaimana sejarah halal bihalal itu sendiri? Jadi halal bihalal berasal dari bahasa Arab yang secara kultural dimaknai sebagai silaturahim atau saling memaafkan. Walaupun begitu, halal bihalal ini tidak hanya ada di sana, di Arab sana. Faktanya justru tradisi ini hanya ada di Indonesia dan sudah mengakar. Tradisi ini beragam, dari berkunjung ke sanak famili atau yang kita kenal juga sekarang dengan open house untuk para pejabat, ya, biasa melakukan open house sebagai aplikasi atau implementasi dari halal bihalal itu sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya sejarah halal bihalal itu sendiri yang sudah mentradisi di Indonesia? Ternyata ada beberapa sejarah mengenai halal bihalal ini sendiri. Yang pertama adalah awal munculnya halal bihalal ini terdapat yang paling populer adalah diawali oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama, kepada Presiden Soekarno pada tahun 1948 atau setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempertemukan para tokoh politik pada saat itu dan juga dalam rangka mengurangi ketegangan di antara mereka. Untuk versi yang kedua, halal bihalal ini bermula dari pedagang martabak asal India, ya, yaitu pada pedagang ini berjualan di sekitar Taman Sriwedari Solo di tahun 1935 sampai dengan tahun 1936. Pada saat itu, martabak adalah makanan baru bagi bangsa Indonesia. Untuk mempopulerkannya, maka para pedagang tersebut dibantu oleh para pembantu pribuminya, kemudian mempromosikan dagangannya dengan kata-kata martabak Malabar, halal bin halal, halal bin halal. Nah, sejak saat itulah kata-kata halal bil halal itu mulai populer di masyarakat Solo. Kemudian dari sudut pandang Muhammadiyah, istilah halal bihalal ini digunakan di media cetak terbitan Muhammadiyah, yaitu majalah Suara Muhammadiyah pada tahun 1924. Demikian ada 3 versi sejarah tentang istilah halal bihalal yang sering kita dengar ini. Kemudian bagaimana halal bihalal tahun 2022 setelah 2 tahun kita tidak bisa berhalal bihalal karena ada mas covid, ya, dan mbak corona. Oke, kini pemerintah akhirnya mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan halal bihalal kembali dan boleh digelar asalkan tetap mengikuti protokol kesehatan dan sesuai level PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan aturan halal bihalal tahun ini tercatat di dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri atau Mendagri tentang pelaksanaan halal bihalal pada Lebaran tahun 2022. Jadi hebat ya masyarakat Indonesia, untuk halal bihalal saja ada SK Mendagrinya segala.
ya turutlah kita berbangga hati sebagai masyarakat Indonesia mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah kita. Baiklah pemirsa YouTube Budiman, sampai di sini sedikit kisah cerita tentang sejarah halal bihalal. Mari kita juga berhalal bihalal, saling memaafkan. Mungkin selama saya membawakan beberapa episode ya di dalam YouTube saya ini, ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang saya lakukan. Sekali lagi, minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kehidupan kita semakin cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.